Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Jucipi. Kali ini menari episode terakhir ya, episode 29. Di pertengahan kemarin kita sempat nggak upload satu hari karena sinyal lagi hilang. Maka video Ramadan kita edisi menari ini hanya 29 video aja. Tema kita untuk terakhir ini adalah harta terbaik. Kita manusia pasti berlomba-lomba, bekerja keras banting tulang untuk memperoleh harta, ya kan? Untuk memperoleh kekayaan. Dan itu nggak salah, karena untuk hidup di dunia ini memang butuh harta. Tapi harta seperti apa yang sebenarnya Allah ridhoi untuk kita miliki? Harta terbaik seperti apa sih yang harusnya kita miliki? Nabi pernah berkata ada 3, hati yang selalu bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang bisa menolongmu dalam urusan akhirat. Nah, 3 itulah harta terbaik untuk kita hidup di dunia ini. Pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Sebenarnya segala sumber penyakit hati, apakah itu sedih, kecewa, iri, dengki, itu bersumber dari kurangnya rasa syukur dalam diri. Ketika melihat ada orang lain yang lebih sukses dari kita iri, kita nggak senang, itu karena kita kurang mensyukuri apa yang sudah kita miliki, kesuksesan seperti apa yang sudah kita punya, dan kita lebih melihat kepada punya orang lain tanpa mensyukuri apa yang telah kita punya. Begitu juga dengan orang lain, mereka melihat kita seolah-olah sangat berkecukupan, sangat berbahagia, sehingga mereka menjadi lupa dengan nikmat yang mereka punya sendiri di dalam hidup mereka. Maka cara untuk sembuh dari segala jenis penyakit hati adalah yang pertama dengan bersyukur. Syukuri kondisimu sekarang, apapun kondisimu. Apakah dengan bentuk fisik dari tubuhmu, wajahmu, atau dari kondisi sosial dengan masyarakat, atau dari segi ekonomi, dari segi keluarga. Pokoknya syukuri apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena semua itu pemberian Allah, dan Allah tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Aku pernah juga membahas tentang ini di bertukar fikir ya, playlist bertukar fikir. Ada seorang istilah untuk guru agama di agama Buddha, dan menurutku ya, sebelum aku lanjutkan, setiap orang itu punya nilai ya, setiap orang itu punya pelajaran yang bisa kita ambil, terlepas dari apapun agamanya. Nah, menurutku pemikiran dari Bapak ini sangat bijak sekali. Beliau mengatakan bahwa kita ini seperti ini. Kita berada di tengah, ya. Lihatlah ini orang di atas kita. Lihatlah ini, ya, yang 2 ini orang di bawah kita, baik secara ekonomi, status sosial, dan lain-lainnya. Maka ketika kamu merasa sedih dan gak mensyukuri dirimu, ya, apa yang terjadi di dalam hidupmu, lihatlah orang di bawah, karena masih ada yang lebih di bawah dari kita. Nah, ketika kamu merasa sombong, angkuh dengan apa yang sedang kamu punyai, maka lihat orang di atas. Ada orang yang lebih tinggi di atas kita. Maka gak perlu bersedih, gak perlu juga sombong. Nah, selalu di tengah-tengah ya, itu artinya kita bersyukur. Contohnya aja, orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, harta mewah, berlimpah, tapi jika selalu dirundung kegelisahan, selalu tidak pernah merasa tenang hatinya, gak akan bahagia juga dibandingkan dengan orang yang sederhana, tapi dia bersyukur. Nah, itu pasti hidupnya lebih bahagia. Tapi bukan berarti dalam Islam kita dianjurkan untuk miskin ya. Kita dalam Islam diajarkan untuk harus berusaha mencari dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Itu artinya kita usahakan untuk kaya, karena dengan kaya banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita tolong, banyak manfaat yang bisa kita tebar ya. Tapi ini bagaimana untuk mensyukuri tiap keadaan. Kalau kaya kamu bersyukur, kalaupun berkecukupan kamu bersyukur. Yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir. Nah, ini artinya selalu mengingat Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Mengingat Allah kala kita lagi sempit, kala lagi sedih, ditimpa musibah, itu mudah ya. Mudah untuk kita menangis, berdoa kepada Allah ketika sempit.
Tapi ketika lapang, nah ini seringnya kita lupa. Seringnya kita mengatakan bahwa, oh ini usahaku, ini berkat kerja kerasku, berkat kepandaianku. Padahal semua itu tak akan pernah terjadi kalau nggak Allah izinkan, kalau nggak Allah bantu gitu. Nah jadi ingat Allah di kala lapang dan sempit ya, bukan hanya di kala sempit aja. Ini nasihat untuk kita semua ya, menasihati diri. Jadi bukan berarti aku udah bersih dari hal-hal seperti ini. Ini nasihat untuk diriku juga. Dan yang ketiga adalah istri yang bisa menolongmu dalam urusan akhirat. Nah ini tentu bukan cuma istri ya, bukan hanya untuk laki-laki, tapi begitu pun sebaliknya. Karena ini kebetulan yang bertanya kepada Nabi itu adalah laki-laki, maka Nabi menjawab seperti itu. Lebih tepatnya kita memahaminya dengan pasangan hidup. Pasangan hidup yang bisa menolongmu dalam urusan akhirat. Nah, itu harta terbaik. Nah, katanya di sini, pasangan hidup yang fokus pada akhirat akan ingatkan kita untuk menjaga dua harta. Yang pertama, apapun yang diri ini miliki kan diajaknya untuk mensyukuri. Segala keluh kesah kan berganti dengan zikir yang menyebut ilahi. Dan apa ganjaran keduanya? Lagi-lagi kenikmatan tiada henti. Nah terus, di sisi lain, coba mana yang lebih menggelisahkan, kata penulis ya. Rekan kerja di kantor atau pasangan hidup yang menyebalkan. Nah, mana yang lebih menggelisahkan kira-kira? Pasti kita sepakat bahwa yang paling menggelisahkan itu adalah pasangan hidup yang menyebalkan, ya. Yang tak bisa mensyukuri, yang tak bisa sabar dengan apapun yang terjadi. Nah, karena kalau rekan kerja di kantor atau rekan kerja dimanapun lah tempat kamu sedang bekerja sekarang, atau teman-teman tongkronganmu, itu kita akan berpisah dengan mereka. Kita nggak akan 24 jam dengan mereka. Jadi ada waktu di mana kita nggak akan bertemu lagi dengannya, merasa bebas, merasa aman dari mereka. Tapi ketika pasangan hidup kita yang seperti itu, kemana akan lari, ya kan? Kemana kita akan menenangkan diri? Toh selama 24 jam dia sama kita, ya kan? Makanya Rasul menasihatkan kepada kita, yang pertama untuk dicari sebagai pasangan hidup adalah agamanya. Lihat agamanya. Baru setelah itu yang lain-lainnya, apakah kecantikan, harta, status sosial, itu nanti mengikut aja. Asalkan agamanya udah bersih, maka insya Allah kamu akan bahagia, dunia dan akhirat. Jadi 3 itu ya harta terbaik yang harus kita miliki, usahakan. Dan untuk mengusahakannya maka baikkanlah diri agar kita pantas mendapatkan harta terbaik itu. Oke, kita berpisah di sini dan kali ini benar-benar berpisah ya. Karena menari kita hanya sampai episode 29. Selamat Lebaran, minal aidin wal faidin. Semoga kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi di tahun depan. Di Ramadan tahun 2023. Semoga umur kita disampaikan untuk bertemu lagi dengan Ramadan. Terakhir, mari kita menari, menasihati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.